Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kawan sekalian, kita lanjutkan bacaan hadis 100 dari Bukhari dan Imam Muslim. Kita sudah sampai hadis ke-7 dan memasuki hadis ke-8. Baik, silakan Abu Asraf baca matan hadisnya. Atau kita baca sama-sama. Bismillah, ayo. Ya, saya ulangi, semuanya ngikuti. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala at-tasa'ubu minasyaitan. At-tasa'ubu minasyaitan. Fa idza tasa'aba ahadukum falyuraddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza qalaha dohika syaitan. Baik. Nabi SAW bersabda, semoga Allah meridhoinya. Rasul SAW bersabda, ya, ini dihafal ya, dihafal, distorkan. Ya, iza tasa'aba, ya, ahadukum, maka falyuradda mastata'. Baik, kita baca hadisnya. Tasa'ubu minasyaitan. Menguap itu berasal dari syaitan. Fa iza tasa'aba ahadukum, apabila salah satu di antara kalian menguap, ya, falyuraddahu mastata'a, maka cegahlah sekuat tenaga. Maka cegahlah sekuat tenaga. Fa inna ahadakum, kalau salah satu di antara kalian, idza qalaha, ini nguapnya itu mengucapkan apa? Atau bersuara ha gitu. Maka syaitan tertawa. Syaitan tertawa. Baik, langsung hafal enggak? Jadi lihat dulu, rekam 30 detik, ya. Pejamkan mata, ingat apa-apa yang sudah direkam tadi, apa yang dilihat tadi. Ya. Tasa'ubu minasyaitan. Fa iza ahadukum tasa'aba, atau fa iza tasa'aba ahadukum falyuraddu man istata'a. Baik. Dalil pendukungnya, ikhwan, ya, dalil pendukungnya dari sahabat Abu Hurairah juga. Al-utasu minallahi wa tasa'ubu minasyaitan. Utas, ini bersin, itu dari Allah. Kalau tasa'ub, menguap, dari syaitan. Fa iza tasa'aba ahadukum falyadha yadahu ala fi. Jadi kalau kita nguap, maka letakkan tangan kita, ya, di mulut. Ya. Dalam riwayat lain tangan kanan. Ya, dalam riwayat lain tangan kanan. Kalau di sini tangannya umum. Nah, lain tangan kanan. Ya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama gimana dengan tangan kiri. Tangan kiri pun boleh, tapi dibalik. Ya. Nah, punggung tangan dibalik. Ya. Apabila
Ketika seorang menguap maka syaitan tertawa. Wa innallaha yuhibbul utas. Allah itu cinta bersin. Poinnya di sini, Pak. Allah itu cinta bersin. Wa yakrahu tasa'ub. Kalau menguap Allah enggak suka. Ya. Makanya kita diperintahkan untuk ditutup. Ya. Fa idza qala rajul idza tasa'ab fa inna syaitan yadhaku min jawfihi. Maka syaitan akan tertawa ketika seorang menguap mengucapkan kalimat atau terdengar suara ya. Apa rahasianya, ikhwan? Apa rahasianya? Allah cinta kepada orang yang bersin dan enggak suka menguap. Ya. Alasannya apa? Tertawa. Alhamdulillah. Nah, itu kuncinya. Karena orang yang bersin dia mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, maka Allah suka. Nah. Baik, dalam riwayat lain, innallaha yuhibbul utas. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bersin dan membenci menguap. Fa idza atasa fahamidallah. Jika seseorang bersin, maka orang itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Fa hakun ala kulli muslimin sami'ahu ayyusammithu. Ya, maka haknya seorang muslim, kalau dia bersin, yang dengarkannya apa? Sammithu. Doakan. Ya, apa doanya? Naam, yarhamukallah. Berbeda dengan menguap, karena menguap itu syaitan, maka diperintahkan ditahan sekuat tenaga. Iya. Baik, dalam riwayat lain, idza tasa'aba ahadukum falyumsik bi yadihi ala fi. Ya. Kalau kita menguap, maka tahanlah dengan tangan kita, usahkan mulut. Kalau tidak, ya fa inna syaitan yadkhul. Syaitan masuk. Nguap, ya enggak tutup, syaitan masuk. Hadis ini sahih ya. Diriwayatkan oleh Imam Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Sa'id Al-Khudri dan Imam Muslim. Iya. Dari mana secara global ya, ikhwah? Dari hadis yang kita bahas tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita atau memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya Allah itu mencintai orang yang bersin. Karena dia ketika bersin memuji Allah. Berbeda dengan orang yang menguap, ya, tidak ada puji-pujian di situ. Dan justru itu karena itu dasarnya dari syaitan. Nah. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, anjuran untuk beradab Islam. Ya, anjuran untuk memiliki adab dalam Islam. Karena menguap itu pada dari syaitan, maka adabnya ditutup. Menahan mulut, kemudian yang kedua, menahan mulut ini semaksimal mungkin ketika menguap. Jadi tahan ketika menguap, ya, tahan. Kalau enggak mampu, itu tangan itu tadi. Ya, tutup dengan tangan. Kalau tangan enggak mampu, atau tisu. Atau sesuatu yang bisa kita jadikan penutup. Ini boleh. Iya. Dari tangan, kain, tisu dan yang semisalnya. Kemudian yang faedah yang terakhir, ketika menguap usahakan jangan sampai keluar suara. Jangan sampai keluar suara. Kemudian hadis yang ke-9. Hadis yang ke-9. Ini hadisnya saya beri judul itu ada judulnya enggak? Hah? Oh, judulnya di awal. Setiap hadis ada judul. Enggak ada judul. Oh, daftar isi. Iya. Coba kalau daftar isi apa judulnya?
Pahala mengurusi janda dan orang miskin. Nah, sama dengan saya. Jadi pahala menyantuni janda dan orang miskin. Kita baca lagi. Ya. Nah, antumlah Abu Asraf. An Abi Hurairah. Nah, gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i alal armalah. Ya, boleh armalah atau armilah. Nah, Armalati wal miskin. Armalati, jangan dipanjang. Armalati wal miskini kal mujahidi sa'i. Kal mujahidi fi sabilillah. Beda. Kal mujahidi fi sabilillah. Wa ahsibuhu qala. Ada lanjutannya? Ada lanjutannya? Oh, beda dengan saya. Nah, enggak. Beda lafaznya. Beda ya? Wa asibu. Oh, nah, beda. Nah, apa? Baik, kita baca sama-sama. As-sa'i 'alal armalah wal miskin kal mujahidi fi sabilillah. Kemudian lafaznya berbeda, ya sudah. Ya, kalau yang punya saya awil qa'imil laila as-sa'imin nahara. Ya, intinya sama aja. Intinya sama. Baik, artinya adalah as-sa'i itu adalah ya orang yang membantu. Ya, orang-orang yang membantu atau orang-orang yang menyantuni. Ala armalah itu adalah orang-orang yang tidak memiliki suami. Ya. Orang-orang yang tidak memiliki suami, baik gadis maupun janda. Ya. Janda yang sudah janda mati atau janda hidup. Ya. Intinya dia tidak memiliki suami. Ya. Baik dia itu ghaniyah atau fakirah, orang kaya maupun orang fakir. Iya. Kemudian wal miskin, orang miskin. Siapa yang menyantuni perempuan yang enggak punya suami? Iya. Dan orang miskin, maka pahalanya sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail, atau pahalanya sama seperti tahajud di malam hari. Ya. Atau sha'imi an-nahar, atau pahalanya sama berpuasa di siang hari. Ya. Oleh karena itu ikhwah, ya, ketika kita melihat mereka ini, maka bantulah mereka. Ya, bantulah mereka, apalagi kalau jandanya itu, apalagi yang tidak memiliki suami itu adalah kerabat dekat kita. Tentu jauh lagi besar pahalanya ketimbang janda-janda yang lain. Tentu nilainya akan beda, tidak akan sama. Ya, karena menyambung atau bersedekah
menyantuni kerabat kita pahalanya dua. Ya. Yang pertama pahala silaturahim, dan yang kedua pahala sedekah. Nah, kata Nabi SAW, inna sadaqata alal miskin sadaqatun. Kalau kita sedekah sama orang miskin, pahalanya pahala sedekah. Wa ala zirrahim, adapun kita menyantuni bersedekah kepada orang yang memiliki hubungan rahim, maka isnatani, mendapat dua pahala, sadaqatun wasilatun, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Baik. Jadi makna secara global dari hadis yang kita baca, ikhwan, dalam hadis ini Nabi SAW mengkhabarkan membantu wanita yang tidak memiliki istri dan orang miskin, maka pahalanya sama seperti jihad di jalan Allah. Membantu janda dijelaskan oleh para ulama ini dengan dua cara. Ada yang dengan cara menikahinya, ada yang dengan cara selain dari menikahi. Jadi nggak harus menikahi. Kalau mampu menikahi, jauh lebih afdal insyaallah. Iya, jauh lebih afdal. Nah, kemudian faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, ikhwan, pertama, membantu janda dan orang miskin, maka sama seperti jihad di jalan Allah, sama seperti sholat malam dan puasa. Kemudian yang kedua, membantu janda tidak harus menikahinya. Boleh setiap hari mungkin kita pesangoni 10.000 kah, 20.000 kah, 30.000 kah sambil lewat depan rumah, atau 1 kilo beras, atau 1 gelas aqua dan seterusnya. Ini pahalanya luar biasa. Pahalanya sholat malam, pahalanya jihad di jalan Allah, pahalanya puasa. Kemudian poin yang ketiga, faedah yang ketiga, manakala janda atau miskin tersebut adalah keluarga, maka dia akan mendapatkan dua kebaikan atau dua pahala. Kemudian hadis yang ke-10, kita cukupkan dengan 3 hadis saja. Hadis yang ke-10 saya beri judul hadis ini, coba dicek di sama anak semantum. Ini pahala atas musibah menimpa seorang muslim. Sama aja. Setiap musibah ada pahalanya. Kalau sini pahala musibah atau menimpa seorang muslim. Baik. Hadisnya adalah ma yusibul muslim. Tidaklah. Hadisnya sama dari sahabat Abu Hurairah. Gampang atau hafalnya? Dari hadis 1 coba sampai buka hadis 50. Abu Hurairah semua enggak? Coba. Hadis 5. Coba dulu 50. Masih Abu Hurairah. 51-nya sahabat siapa? Jadi gampang kan untuk menghafal urutannya. Jadi enggak sahabat Abu Hurairah semuanya. Jadi awal-awalnya. Iya. Kita baca, ma yusibul muslim. Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan suatu musibah. Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu musibah. Min nasabin, dari rasa lelah kah, wala wasabin, capek kah, atau sakit kah, wala hammin, rasa takut kah, khawatir, wala husnin, rasa sedih, wala adha, gangguan, wala ghammin, ini gelisah, hatta syaukati yushaku sampai duri menusuki kakinya, illa kafarallahu biha minal khataya,
melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kesalahannya atau dosanya. Jadi ikhwan, ya secara umum hadis ini berbicara kalau kita sakit, kita sedih, sedang susah, kepayahan, gundah dan seterusnya, maka terdapat kafarah dosa. Anak sakit, jangan suudzon. Alhamdulillah, ala kulli hal Allah berikan kesempatan saya sehingga dosa saya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai duri pun kalau kita tertusuk duri, ya itu pun juga menggugurkan dosa. Ini dosa-dosa apa? Dosa-dosa Nah. Dalil pendukung dari hadis yang kita baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami, kata Allah, pasti akan menguji kita semuanya. Diuji oleh Allah dengan keburukan. Ya, kadang diuji oleh Allah dengan kebaikan. Ya, jadi ujian itu, musibah itu bukan sesuatu yang enggak melulu yang enggak kita sukai. Yang kita sukai pun adalah ujian, musibah. Orang banyak harta, lihat enak, senang, justru itu juga ujian. Dicoba oleh Allah banyak penyakit, itu juga ujian. Ya. Wa ilaina turja'un, dan ya kalian semua itu hanya kepada kami kembali. Baik. Jelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkaitan dengan ayat ini, nakhtabirukum bimasaibi taratan wa bin na'imi ukhra linanzura may yashkuru wa may yakfur. Ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan suatu musibah, kadang diuji pula dengan kenikmatan. Allah ingin lihat kita ini orang-orang yang benar bersyukur atau orang yang kufur. Allah uji banyak harta, Allah uji banyak anak, Allah uji kita nggak pernah sakit, sehat terus gitu kan. Dagang kita lancar terus, nggak pernah macet gitu kan. Ya, nggak pernah macet sama sekali. Motor kita nggak pernah rusak sama sekali gitu kan, lancar. Allah uji itu semua. Allah ingin lihat ini Mardi ini orangnya syukur nggak? Motornya mati-mati terus, ngeluh terus nggak dia bisa ngeluh benda, iya kan? Ya, nabrak lubang pecah, banyak ngeluh atau tidak? Itu semuanya, masya Allah. Allah ingin lihat di antara kita uji itu semua, ingin lihat orangnya bersyukur atau malah mengkufuri. Ya, wa may yasbir, siapa yang sabar, wa may yaknut. Ya, siapa yang sabar atau siapa yang mereka berputus asa. Ya, kayak enggak laku-laku badan dagang saya, dah lah. Nanti aja lah dagang. Nanti kalau kita tanya, ya, ini lemahnya tauhid ikhwan. Ya, gimana dagang sekarang? Wah, sepi Ustaz. Wah. Sepi Ustaz. Nah, ini lemahnya tauhid. Ya, banyak saingan aja. Tapi tauhidnya benar. Gimana dagang sekarang? Bagaimana bisnis? Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, itu dia. Semuanya apa yang dialaminya itu, iya, Allah yang ngatur. Dagangnya lancar atau enggak, laris atau enggak, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Urusan kita dagang, usaha. Nah, Allah ingin lihat tuh. Orang ingin lihat ini kalau dagangnya lancar, enggak dagang, ini sabar enggak orangnya. Sabar, dia nunggu manggang-manggang, lama enggak ngerti jemu beli gitu kan. Dia malah besok udah dagang lagi kan, ganti lagi dagang lain. Pokoknya dagangnya kok tak ganti. Enggak ada yang istiqomah. Iya kan? Nah, ini tauhidnya lemah begini. Kurang tauhidnya. Nah. Kama qala Ali bin Abi Thalib, kama qala Ali ibnu Abi Talha. Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, lanabluwakum atau wa nabluukum yaqulu tabalikum bisyarri wal khairi fitnah. Allah timpakan kepada kalian keburukan, kebaikan itu sebagai fitnah. Ya.
baik Allah berimpakan pada kalian tatkala kalian syiddah warraha, ya, sempit atau lapang, sehat atau sakit, kaya atau fakir, halal wal haram, taat dan maksiat, petunjuk dan dolal, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah itu karena izin dari Allah. Wa may yu'min billah, siapa yang beriman kepada Allah, maka yahdi qalbahu, maka hatinya akan diberikan petunjuk oleh Allah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan hanya Allah lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi secara global nih ikhwan, ya, dalam hadis ini Nabi SAW sedang menjelaskan apa saja jenis musibah yang menimpa kita, baik nikmat atau enggak nikmat, ujian atau seterusnya, kenikmatan seterusnya itu pasti akan dibalas, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk orang yang sabar atau termasuk orang yang bersyukur. May yuridillahu bihi khairan yusibu minhu. Ya, siapa yang dihendaki kebaikan oleh Allah pasti diuji. Kita yang diuji itu Allah hendak kebaikan. Kadang diuji oleh Allah enggak nikah-nikah sampai 50 tahun. Itu tandanya Allah sayang sama dia. Bukan enggak sayang. Allah hendaki dia kebaikan. Boleh jadi kalau dia nikah cepat, hancur, berantakan, bercerai-berai, terjadi pembunuhan segala macamnya. Ya. Itu ada juga ya ketika, ya, apa namanya, saya sudah baca doa ini dan itu, tapi masih juga saya diuji oleh Allah. Coba kalau ketika pada bannya bocor gitu kan, dibocorkan oleh Allah ban motornya. Oh, padahal saya berlindung dari Allah dari segala macam keburukan, tapi masih bocor juga itu kan. Nah, itulah bentuk ujian dari Allah. Allah hendaki kebaikan kepada kita, dibocorkan motor. Kalau nggak dibocorkan bisa nabrak. Iya, bisa nabrak atau kita ditabrak orang. Nah, dan seterusnya. Ingat itu poinnya ikhwan, ketika kita diuji Allah, itu tanda Allah sayang, cinta, Allah berikan kebaikan. Nah, tapi mungkin sampai di sini saja. Semoga bermanfaat. Kita setengah jam saja. Ya, semoga Allah mengampuni kita semuanya dan rahmat Allah meliputi kita semuanya, mudahkan segala urusannya. Ada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.